Permisi Pak, saya Ibu Tati Sunyira SPD FPD. Di sini saya calon guru penggerak angkatan 5. Begini untuk memenuhi tugas dari modul 3.1, saya meminta waktu Bapak untuk wawancara bagaimana kepemimpinan Bapak di sekolah dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pak Asrowi atas waktu yang sudah Bapak berikan. Ya, silakan apa yang mau diwawancarai, selagi kami bisa jawab dan kami bisa selesaikan akan kami bantu. Ya, terima kasih Pak ya. Yang pertama Pak, begini, dalam masa kepemimpinan Bapak di SMP Negeri 4, pasti sudah banyak pengalaman Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus baik yang dilema etika maupun rujukan moral. Nah, di sini saya mau bertanya bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang menunjukkan mungkin dilema etika ataupun rujukan moral Pak. Kalau masalah dilema etika dan rujukan moral itu, pada hakikatnya saya akan meninjau dulu dan mempelajari dulu kasus seperti apa. Setelah itu saya akan melakukan beberapa uji coba, terus seperti mengumpulkan data-data yang relevan, menguji benar atau tidaknya masalah yang timbul itu, dan setelah itu pengujian paling benar, lawan benar, dan bisa juga dengan melakukan prinsip resolusi. Oh, dilihat dari jawaban Bapak luar biasa ya Pak. Jadi sebelum kita menentukan harus begini keputusan diambil, berarti Bapak sudah melakukan beberapa cara yang mungkin sudah bisa mengcover. Insya Allah keputusan itu bisa diambil sebaik mungkin dan tidak merugikan orang lain. Insya Allah bermanfaat untuk bagi siswa maupun untuk seluruh warga sekolah. Iya. Oke Pak, lanjut ya. Terus untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama misalnya kita temui ada 2 kasus di mana kasus itu mempunyai kepentingan yang sama-sama besar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengambil solusi dari misalnya ketemu kasus seperti ini? Yang pertama, saya pasti akan mengambil keputusan itu melihat dampaknya. Terutama dampaknya kepada sekolah, terutama dampaknya kepada siswa, terus berdampak juga kepada warga sekolah. Pokoknya dampaknya itu akan berdampak baik untuk ke warga sekolah, terutama untuk anak-anak yang setelah kita melihat kasus-kasus yang ada dan kita ambil keputusan karena ini mengandung nilai kebajikan, makanya kita ambil seluruh keputusan itu kemaslahatannya kepada lebih banyak kepada anak. Kalau memang keputusan itu kita ambil dan berdampak lebih positif pada anak, maka keputusan kita akan kita kerjakan. Oh ya Pak mantap jawabannya Pak berarti sudah memikirkan dengan sama dengan kurikulum Merdeka Pak semua aktivitas di sekolah sudah berpihak kepada peserta didik. Oke Pak, lanjut. Tadi ada beberapa kasus dalam kehidupan sehari-hari dalam kepemimpinan Bapak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk lebih bagaimana agar permasalahan tersebut bisa diambil keputusannya dengan baik? Ya, pasti kalau ada masalah-masalah itu kita adakan dialog, ya. Jadi kita adakan dialog. Apa yang menjadi permasalahan yang timbul, setelah itu kita lihat kendalanya, penyebabnya apa, yang timbul yang menyebabkan masalah itu, kemudian kita cari solusi dari masalah tersebut. Tapi solusi ini kita cari solusi yang adil. Jadi masalahnya masih juga kita masih mengedepankan ke dialog untuk pemecahan masalah ini sehingga tidak merugikan pihak-pihak manapun. Kita akan berlaku adil di dalam melaksanakan pemecahan masalah ini. Berarti dalam
memutuskan suatu keputusan itu, Bapak sudah mencari Iya, latar belakang latar dari belakangnya, kasus itu terlebih dahulu iya, ya Pak ya. nanti kita ambil keputusan secara bersama. Iya, oke. Terus hal apa yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan? Misalnya ada kasus-kasus dilema etika. Dalam artinya dilema etika ini kadang misalnya Pak ada rasa sebenarnya ini melanggar tapi kasihan. Nah, bagaimana hal apa yang Bapak paling anggap efektif dalam keputusan? Ya, dalam kita mengambil keputusan ini yang kita kedepankan, kita harus menunjukkan rasa keadilan. Jadi walaupun bagaimanapun kita mungkin anak itu salah, tapi kita juga lihat dari dampak positifnya juga masih ada. Tapi rasa keadilan itu akan tetap kita menjunjung tinggi sesuai dari dampak dari putusan tersebut. Jadi keputusan dampak dari putusan itu tetap kita menjunjung tinggi rasa keadilan. Jadi anak-anak itu walaupun kita ambil suatu tindakan, mereka tidak rasa terzolimi karena kita ambil keputusan bersama dengan rasa keadilan. Iya, dalam arti kata walaupun dia dikasih misalnya semacam teguran, tapi dia tidak mendapatkan rasa misalnya kecewa ya, atau malu di sekolah, Pak ya. Oke Pak, lanjut ya Pak ya. Iya, silakan. Banyak Pak ini pertanyaannya Pak. Di dalam mengambil suatu keputusan biasanya Pak ya, ada tidak tantangan yang Bapak alami dalam mengambil kasus-kasus dilema etika? Ya pasti ada tantangan. Karena kita dalam mengambil keputusan itu, kita akan mengambil dari berbagai masalah, berbagai sumber, berbagai data kita kumpulkan. Karena kita juga merasa takut nanti kalau kita mengambil keputusan ini ternyata salah. Nah, jadi untuk mengatasi hal seperti itu, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan semua data, mengumpulkan semua informasi. Karena kalau kita begitu saja mau mengambil keputusan, ternyata keputusan yang kita ambil itu salah, itu akan berakibat fatal. Jadi kita tentu ada juga rasa takut. Nah, untuk menghilangkan rasa itu, maka karena kita berdayakan, kita juga ada wakil kepala sekolah, kita juga warga sekolah. Maka data-data yang sudah kita himpun, kita nanti ambil satu keputusan. Ini keputusan itu memang benar-benar sudah bulat dan memang keputusan itu memang benar-benar nyata. Dan kalau rasa takut tadi tetap sudah ada pasti. Karena kita sebagai manusia biasa, sudah pasti ada kesalahan dan kehilapan, tapi hal itu kita buat seminimal mungkin. Ya, dengan cara melakukan dialog sebelum. Oke Pak, jawaban-jawaban yang mantap. Jadi salut dengan kepemimpinan Bapak selama menjabat kepala sekolah. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mardiana, sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Ibu Tati Sumbara SPD LPD dari SMP Negeri 4, calon guru penggerak angkatan 5. Di sini saya meminta waktu Ibu sebentar untuk melakukan wawancara dalam memenuhi tugas saya di modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Di sini Bu, tugasnya berkenaan bagaimana manajemen seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan jika nanti selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah menemukan kasus-kasus seperti dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih Bu sebelumnya. Ada yang mau ditanya? Iya, ada beberapa pertanyaan Bu ya, nanti akan saya berikan, lontarkan ke Ibu. Nanti ini akan menjadi bahan analisis saya dalam menentukan bagaimana seorang pimpinan itu dalam mengambil keputusannya. Udah siap Bu? Sudah. Kira-kira aku yang tak Ibu tanya, saya berusaha untuk menjawab. Oke Bu ya, yang pertama
Begini, dalam pengalaman Ibu, saya sudah mengenal talenta Bu Marni ya. Sudah dari SMP Negeri 9, di situ banyak kemajuan, terus Ibu diangkat lagi di SMP Negeri 2. Dalam kepemimpinan Ibu sehari-hari, mungkin Ibu sering menemukan adanya dilema etika atau kasus-kasus baik sesama rekan guru ataupun siswa, dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, di sini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi apakah kasus-kasus tersebut, oh ini dilema etika, oh ini rujukan moral? Kalau masalah etika dan rujukan moral itu banyak sekali kasus seperti yang melakukan beberapa langkah uji seperti mengumpulkan data-data yang relevan, yang benar, pengujian yang benar atau salah, pengujian paradigma data-data, ya. Kemudian kita bisa juga dengan melakukan prinsip resolusi. Nah, jadi kalau kita ada masalah, ya, baik itu guru ataupun siswa, itu kita tidak hanya langsung memutuskan. Jadi kita mencari data yang valid, mencari solusi yang benar, Tidak bisa hanya mendengar, tapi tidak melihat dan tidak mempunyai data. Bagus ya Bu ya, berarti dalam memutuskan sesuatu Ibu lihat apa yang melatari dari terjadinya kasus itu. Iya. Makasih Bu. Dilanjut kita ke pertanyaan kedua di sini. Selama dalam menjalankan tugas Ibu, bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin? Apabila misalnya dari 2 kasus, misalnya ada ditemukan 2 kasus nih. Nah, 2 kasus itu sama-sama mempunyai nilai kebajikan yang sama-sama harus dipertahankan. Jadi lebih melihat dampaknya pada siswa atau pihak yang memiliki kasus tersebut. Jadi kita tuh tidak bisa Bu langsung mutus-mutus itu, tidak bisa. Kita lihat dulu latar belakangnya apa, kasusnya apa, gitu. Dan kita kan sekarang ini IKM Bu ya. Iya. Implementasi kurikulum Merdeka ini tidak ada siswa yang putus sekolah. Jadi tidak ada hanya langsung pemberhentian itu hanya memutuskan sepihak. Jadi istilahnya semua keputusan Ibu itu diambil mengarah kepentingan dari peserta didik ya Bu ya. Sesuai dengan anjuran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mantap Bu, salut sama Ibu ya. Terus Ibu misalnya di sekolah Ibu nih ketemu lagi kasus-kasus. Nah, terus prosedur apa yang Ibu ambil sebelum Ibu mendapatkan solusi atau memutuskan bahwa permasalahannya solusinya harus seperti ini? Kita yang pertama mengadakan mengumpulkan data-data yang terjadi. Kemudian kita berdialog. Kita seperti yang pertanyaan yang kedua tadi, kita harus mengetahui latar belakang. Kadang-kadang permasalahan itu bisa timbul bukan hanya dari lingkungan, tapi dari lingkungan keluarga juga, dari siswa itu apa. Nah, memang kita sehari-hari ini banyak menghadapi etika dan moral siswa, baik itu karakter anak juga masalah guru. Jadi kita ini tidak bisa hanya memutuskan sepihak, saya sebagai pimpinan, tapi juga kita harus melihat kasus tersebut dan kita melatar belakangi kasus tersebut dengan cara berdialog. Karena dengan dialog akan banyak sekali data yang kita dapatkan Bu ya. Jangan cuma misalnya dapat dari omongan satu orang kita langsung memutuskan Bu ya. Oke Bu. Banyak sekali pertimbangan yang mesti kita pertimbangkan. Ya, terus hal apa yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan? Misalnya Ibu menentukan harus seperti ini nih. Apa yang Ibu anggap paling efektif? Jadi saya ikut menjunjung rasa keadilan dan melihat dampak dari keputusan yang dibuat. Jadi kalau kita mengambil suatu keputusan
kita pikir panjang, jangan hanya emosional yang kita ambil. Iya. Jadi untuk bersikap adil itu emang kadang sulit Bu, ya. Sulit sekali. Dan Makanya mesti kadang-kadang kalau kita berdasarkan emosional, ego sendiri, apalagi kita merasa pimpinan, keputusan ada di kita, tapi setelah itu baru penyesalan kita yang ada, dampak buruknya seperti itu. Oke, semakin mantap Bu, semakin kesini jawabannya. Terus dalam kita keseharian memutuskan sesuatu pasti ada tantangan atau hambatan Bu ya. Nah, apa tantangan yang biasa Ibu alami dalam melakukan atau mengambil keputusan itu? Jadi kadang-kadang ada rasa takut juga, rasa takut apa yang saya ambil untuk menjadi suatu keputusan sebagai pimpinan kadang-kadang berefek kepada siswa atau guru tersebut. Jadi dihantui perasaan rasa takut. Seandainya kalau apa yang Ibu putuskan itu misalnya menyinggung bisa Ya. satu pihak. Jadi, Terus kalau misalnya untuk mengambil suatu keputusan, tadi yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kan kita berdialog, kemudian mengumpulkan data-data. Nah yang lebih penting itulah gunanya kita ada wakil, kita koordinasi, kemudian mengambil keputusan. Kadang tidak hanya sepihak dari saya sebagai pimpinan, tapi juga mendengarkan masukan dari wakil kepala sekolah. Oke, kita lanjut Bu ya. Terus jika misalnya nih ada dilema etika yang langsung terjadi saat kejadian Bu ya. Nah, apakah tindakan yang Ibu ambil misalnya di sekolah yang Ibu pimpin itu terjadi kasus dilema etika? Apakah Ibu punya jadwal menyelesaikan kasus itu atau gimana Bu? Kalau ada kasus yang langsung terjadi itu kita langsung mengambil keputusan, tidak tertunda-tunda. Kalau tertunda-tunda itu masalahnya akan lebih panjang masalahnya. Jadi kita langsung selesaikan. Kalau itu bermasalah dengan siswa, kita tindak lanjut. Di sini kan kita di sekolah itu kan ada dekan, ada wakil kesiswaan, kemudian juga ada wali kelas. Jadi koordinasi semuanya. Sudah kita ambil keputusan. Kalaupun itu tidak terselesaikan, tertunda, besoknya kita panggil orang tua. Sampai tuntas. Tuntas. Oke, mantap Bu. 2 pertanyaan lagi Bu ya. Mau minta waktunya. Terus dalam mengambil keputusan itu faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau memperlancar Ibu dalam mengambil keputusan? Istilahnya apa yang saya yakin keputusan yang Ibu ambil selama menjadi pimpinan merupakan keputusan yang terbaik ya. Nah, jadi faktor apa yang misalnya Ibu ini harus seperti ini? Jadi untuk mengambil suatu keputusan itu yang pasti kita kan ada pengalaman. Iya. Pengalaman baik itu pengalaman dari diri kita sendiri maupun bisa kita melihat dari orang lain yang bisa kita contoh. Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang membuat kita menjadi dewasa, baik bertindak maupun berpikir. Belajar dari pengalaman. Ya. Mantap. Salut sama Bu Mardiana ya. Terakhir Bu, ini di sesi terakhir ini dari semua yang disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dalam apa yang dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan itu? Kalau misalnya kita sebagai pimpinan ini kita mengambil keputusan dalam suatu masalah, apalagi itu masalahnya sangat rumit, banyak kalau nak kita contoh ke banyak dan masalah-masalah baik itu siswa maupun guru. Jadi misalnya keputusan kita itu bisa terbaik untuk siswa tersebut, untuk guru atau untuk orang lain, itu merupakan suatu kebahagiaan. Dan keputusan itu tidak merugikan pihak, ya, baik siswa maupun guru tersebut. Jadi istilahnya ada kebanggaan tersendiri Bu ya, Kebahagiaan tersendiri kalau
Bagi siswa itu tersenyum dengan keputusan kita, dia merasa tidak terbebani, tidak merugikan peserta didik. Mantap Bu Mare, saya berharap nanti saya bisa mengambil banyak ilmu dari Bu Mar. Mohon bimbingan agar kami nanti bisa juga menjadi pemimpin pembelajaran ke depannya. Terima kasih Bu untuk Sama-sama, Bu. waktunya, sukses selalu buat Ibu. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.